wawancara ini untuk tugas KPG kebetulan ya Bu. Ya, mudah-mudahan lancar. Amin ya Bu. Ini nggak banyak kok Bu pertanyaan, insya Allah. Ya Bu. Ya ini saya mau ini Bu menanyakan tentang ini kurikulum merdeka nih Bu. Kita baru aja menjalankan kurikulum merdeka ya Bu ya, sebagai di kelas 4 bersama ya Bu. Iya, ini yang mau saya tanyakan ini. Menurut Bu Narti sendiri, ini kan kita kebetulan masih belum paham nih Bu ya, hukum merdeka ini seperti apa. Menurut Bu Narti sendiri, apa yang menyebabkan guru-guru ini belum memahami kurikulum merdeka itu? Yang pertama, kalau bagi Bu Narti itu acuan ya untuk selalu belajar. Tapi insya Allah kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman atau pendapat-pendapat, contoh-contoh, insya Allah kalau misalnya masih bisa ditiru, dilaksanakan, apa yang kita samakan sebenarnya kurikulum itu semuanya sama. Dari yang kurikulum yang lama atau sekarang sama. Yang penting kita ibaratnya sekarang mungkin agak dimudahkan untuk berpikir kritis sendiri, mencari sendiri informasinya, mencari sendiri. Saya juga terutama Bu Narti, pembelajaran di IT insya Allah bismillah sambil kita sama-sama informasi mungkin dari guru-guru yang lain atau informasi dari teman-teman lain sekolah gitu. Mudah-mudahan di antara gugus kerjasama dengan apa ya, kepala sekolah, LPMP, dinas, dengan kegiatan kurikulum yang terbaru ini, kurikulum merdeka, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya Bu ya, ini mengenai model pembelajaran nih Bu, dimana mungkin beberapa guru ini menggunakan model pembelajaran ini masih monoton nih Bu, belum bervariatif, masih sama aja gitu Bu ya. Nah, menurut Bu Narti sendiri, mengapa guru-guru ini masih menggunakan metode yang sama gitu untuk semua pelajaran gitu? Kalau metode itu mungkin bisa juga ditentukan dengan alat peraganya ya. Terus mungkin ada satu sekolah atau di lingkungan kita pengen menggunakan metode ini, tapi fasilitas juga nggak menjamin kan gitu. Jadi pengen motivasi mungkin kalau guru-guru yang senior ya, punten, kalau yang senior kayaknya masih monoton yang dulu aja karena memang ya satu faktor, keduanya juga belum apa ya, mungkin mau cari terobosan baru itu kayaknya harus nyari bener-bener gitu. Itu mungkin. Oke. Lanjut ya Bu. Ini mengenai inovasi nih Bu, inovasi pembelajaran ya Bu. Nah, ini juga sama jadi PR nih Bu buat kita semua sebagai guru ya Bu ya, yang belum optimal nih Bu untuk inovasinya. Kira-kira menurut Bu Narti sendiri, apa yang menyebabkan guru-guru ini inovasi pembelajaran ini belum dioptimalkan gitu Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin yang pertama IT ya. IT itu ya Bu ya? Masih IT karena memang pembelajaran sekarang kan perlu berpikir kritis, harus melihat dari IT. Mungkin informasi ya maaf kayak punya laptop juga belum tentu semua punya laptop. Terus kedua juga guru-guru yang mungkin laptop jarang lah ibaratnya, tapi ya alhamdulillah beberapa sekolah atau sekolah yang fasilitas dari sekolah mungkin bisalah sedikit-sedikit belajar IT. Itu aja mungkin IT yang utama. Lanjut ya Bu, ini untuk minat membaca. Nah, ini juga mungkin di kelas DN atau kelas Bu Narti mungkin sama nih Bu ya, minat membaca anak-anak ini yang masih kurang nih Bu, yang masih malas baca kadang ya Bu ya. Nah, menurut Bu Narti sendiri, di pandangan Bu Narti gitu, untuk anak-anak yang minat membaca ini kurang, kenapa nih Bu bisa masih ada gitu, masih banyak anak-anak yang minat membaca ini sangat kurang? Iya. Mungkin ya kalau faktor pertama ya di kelas Bu Narti memang kalau saya tuh tiap pagi awal mungkin perkalian dan membaca itu bersama-sama, jadi kita sudah tahu pantau 2 tahun mungkin di rumah masalah corona itu ya. Kita juga nggak tahu, dia dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 masih corona. Kelas 4 ini mungkin dia merasakan benar-benar sekolahnya ibaratnya. Ya kalau kita tahu, kita pantau dari rumah, ya kalau orang tuanya membantu
membantu membaca, membantu membimbing. Tapi kalau misalnya kita terutama di kelas Bunarti gitu ya, satu yang belum bisa baca atau sebelum pulang atau pagi setelah kegiatan, misalnya sebelum istirahat bisa juga ya, walaupun ibaratnya tidak panjang, yang penting dia mengulang karena yang cepat dipahami itu ya dibaca diulang dibaca diulang gitu. Mudah-mudahan tambah gitu. Mungkin itu saja masukan dari Bu Narti kalau untuk yang membaca. Nah, kalau tadi yang membaca Bu ya, nah ini yang perkalian nih Bu. Nah ini ya anak-anak ini untuk konsep perkalian sendiri nih Bu masih suka salah nih Bu ya. Nah kira-kira menurut Bu Narti sendiri apa yang menyebabkan siswa ini kesulitan Bu untuk konsep matematika ini, konsep perkalian dan perbagian khususnya? Nah itu sebabnya gara-gara apa sih? Mungkin gini ya, kita juga harus kerjasama juga ya dengan komite atau orang tua terutama. Itu kadang kita ngasih konsep A, tapi sementara di rumah konsepnya B contohnya. Nah, contohnya kayak perkalian, pembagian, itu pengurangan pun sama penjumlahan kadang masih lupa gitu. Jadi kita mulai dari ya mungkin awal dulu, misalnya kita asah dari tambahan, penjumlahan, pengurangan, terus perkalian, pembagian. Karena memang di kelas Bunarti terutama ya, artinya kadang tambah, ambil, kali, bagi. Kalau enggak di itu bagi, ambil, kali, nah diputar-putar gitu tuh. Tapi insya Allah anak-anak itu jadi oh iya, biasanya yang dianggap sepele gampang tambahan, tapi buktinya tidak bisa, konsepnya hilang gitu. Makanya kita ulangi, kita asah lagi, kita tes lagi lah gitu. Mudah-mudahan dengan kita sering, kita alami, kita bilangin, terus kita ajarin, insya Allah mudah-mudahan anak-anak itu juga sama konsepnya dengan orang tua, dengan guru. Selanjutnya Bu, ini mengenai ini Bu, kesulitan siswa untuk soal cerita Bu. Nah iya ini juga Masya Allah luar biasa ya Bu, di kelas ini juga ini masih anak-anak masih kesulitan nih Bu. Nah untuk menganalisis soal cerita. Nah kira-kira menurut Bu Narti sendiri ini kenapa masih ada siswa yang kesulitan dalam konsep bentuk cerita ini? Nah kalau di kelas Bu Narti memang kayak kemarin itu kan karena konsep penjumlahan pengurangan itu pikirnya udah perkalian aja, pembagian padahal kan ada konsep penjumlahannya, ada konsep pengurangannya. Mungkin ya satu, daya baca juga harus ditingkatkan gitu. Kedua juga pemahaman, kita pahamin pelan-pelan sayang, jangan buru-buru. Kadang berpikirnya ujungnya doang, kalau enggak tengahnya doang, jadi enggak mau baca terus gitu. Mungkin solusinya ya artinya pelan-pelan kita ingatkan bacanya, tanda mana nih yang perlu itu, pertanyaannya mana, untuk soalnya mana, isinya buat yang isinya mana, untuk soal matematika bagian ini gitu. Oke, baik Bu. Ini selanjutnya tentang miskonsepsi nih Bu, kan masih ada ya Bu ya tentang miskonsepsi di kelas atau materi-materi yang mungkin anak-anak ini salah gitu, kebalik konsepnya gitu, atau salah memahaminya nih Bu. Nah kira-kira menurut Bu Narti apa yang menyebabkan siswa ini sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran? Iya, kadang kalau misalnya anak itu kadang kan di kelas itu belum konsentrasi aja, udah ini gitu, salah konsep kan pasti gitu tuh, karena ada yang bercanda, ada yang belum fokus gitu kan, ada yang cepat memahami, ada yang lambat, ada yang benar belum memahami gitu. Jadi mungkin konsep-konsep itu ada yang cepat ya, alhamdulillah kita bisa kebantu, cuman karena kita harus pilih lagi, oh iya anak ini butuh bimbingan, atau anak ini cepat, alhamdulillah. Kalau enggak kita terus gitu. Oke, lanjut ya Bu. Ini mengenai kesulitan anak dalam berkomunikasi nih Bu, terutama bertanya ataupun menjawab nih Bu. Nah, mungkin
di kelas Ibu Nati juga mungkin siswanya ada yang seperti ini Bu ya. Ada yang mungkin saat kita tanya ada yang nggak ngerti, anaknya diem gitu Bu ya. Mungkin masih ada yang kayak gitu. Nah menurut Bu Nati ini apa yang menyebabkan siswa ini masih kesulitan atau kurang berani nih Bu dalam bertanya atau menjawab kita gitu. Ya mungkin pengalaman Bu Narti hari ini aja ya. Maksudnya kalau anak itu ayo bertanya gitu ya, apa yang tadi udah diterangin, coba mau nanya cepetan gitu. Tapi memang harus kita deketin, kita omongin, gak apa-apa sayang, padahal dia itu pengen mengungkapkan tapi kayaknya bilangnya yang paling sering itu takut salah, takut. Jadi rasa takutnya itu padahal kita udah pendekatan, udah ya artinya belajar yang kita tanya juga supaya anak itu kita pahami, ya kita ulang-ulang ibaratnya dengan kita pendekatan bagaimana Nong mau nanya apa, kadang suaranya juga kecil gitu. Nah jadi faktor rasa takut sama malu ada juga begitu. Malu Bu, udah ngerti Bu, giliran udah ada soal Bu ini saya belum paham. Nah makanya kita deketin aja, kita kasih pengertian lagi, kita terangkan lagi. Oke lanjut ya Bu. Nah ini sekarang kita mungkin lagi membahas ini mengenai orang tua nih Bu, orang tua siswa. Ya dukungan orang tua siswa ini yang mungkin gitu ya Bu ya. Di kelas Dian sendiri tentunya ini masih ada mungkin banyak yang orang tuanya ini kurang nih Bu mendukung dalam kegiatan di sekolah. Nah menurut Bu Narti sendiri, dari pandangan Bu Narti sendiri, ini mengapa Bu masih ada itu orang tua yang kurang mendukung dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, sama di kelas? Sama kelas Budian ya. Iya. Iya begini ya Budian. Memang namanya konsep orang tua juga kadang berpikirnya begini, udah berangkat ke sekolah ada tanggung jawabnya guru. Padahal kita itu orang tua dan guru, masyarakat itu semuanya harusnya saling kerjasama. Bagaimana kita menitipkan ke sekolah, berarti komunikasi dengan sekolah. Bagaimana sih anak kita, perkembangannya bagaimana gitu. Karena memang salah satu komunikasi antar wali murid, antar guru dengan masyarakat juga harus kita benar-benar pendekatan gitu. Jadi anak ini kadang orang tuanya Nong kemana, gak tahu, ngajarin enggak kan gitu. Jadi konsepnya itu aja. Oke lanjut ya Bu. Ini mengenai HOTS nih Bu, pembelajaran HOTS. Ya Bu, ini HOTS sendiri ini tentunya mungkin masih ada beberapa guru nih Bu yang belum menerapkan atau implementasi ini pembelajaran HOTS ini ataupun soal-soal HOTS ini. Menurut Bu Narti sendiri, ini apa penyebabnya Bu, guru-guru ini belum atau kurang memahami pembelajaran atau soal-soal HOTS ini? Ya memang kan harus satu ya, kita juga di soal-soal yang benar-benar harus pemahaman dari materinya gitu ya. Karena memang ada anak yang cepat bisa mengikuti gitu, ada yang guru juga artinya mau menyampaikan itu anaknya itu kok nggak paham gitu tuh. Karena apa? Karena dari daya dukung di rumah atau kita juga bagaimana solusinya. Karena memang kalau misalnya soal-soal yang hot itu kayaknya perlu benar-benar apa ya, pemahaman gitu, dari materinya harus dipahami gitu tuh, dari konsep-konsepnya gitu, kerjasamanya gitu. Karena banyak ininya nggak diterapin karena anaknya belum bisa, harus gitu. Ini yang terakhir Bu ya, ini mengenai pengoptimalan pemanfaatan TIK nih Bu. Ya, sebagai yang kita tahu kan di sekolah alhamdulillah Bu ya, kita punya fasilitas yang baik ya Bu ya. Nah ini menurut Bu Narti apa penyebab nih Bu guru-guru ini masih belum atau kurang lah Bu dalam memanfaatkan atau penggunaan TIK ini dalam kegiatan pembelajaran? Nah sebabnya apa tuh? Iya, satu mudah-mudahan sih kita ada rezeki mah kita banyakin laptopnya, kita banyakin komputernya untuk fasilitas guru dan siswa gitu. Mudah-mudahan kita juga
bertahap lah Iya. gitu. Kita sama-sama belajar di IT, kita sama-sama membenahi fasilitas juga gitu. Mungkin itu saja kalau untuk IT atau TIK gitu. Baik. Oke Bu, sudah semua pertanyaannya. Ya, terima kasih kasih. Bu Narti sudah mau bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini ya Bu. Semoga Bu Narti sehat selalu. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan Budian juga Amin. sukses. Amin. Mudah-mudahan lancar semua, sehat selalu. Amin. Amin. Makasih Bu Narti Terima ya. kasih, Terima kasih sayang. Bu. Ya Allah, makasih Sama-sama. direpotin ya Bu.